Guncangan dahsyat di Asia. Laga perdana ACL2 bikin merinding. Persib main sepenuh jiwa. Bobotoh sampai kehabisan suara. Duel Persib versus Lion City Sailors benar-benar di luar nalar. Apa benar Maung Bandung sudah siap mengguncang Champions League 2? Saksikan ulasan lengkapnya sekarang juga. Ledakan rahasia transfer. Terungkap ada peran bintang Manchester City di balik kepindahan Eliano Reinders ke Persib Bandung. Apa restu yang dibisikkan Tijani Reinders hingga Eliano memilih Bandung? Jangan lewatkan fakta mengejutkan ini. Ambisi menggelegar. Misi Beckham Putra bawa Persib hat-trick di Super League. Ungkap syukurnya dari akademi ke timnas. Mampukah bocah akademi menjelma jadi legenda baru? Saksikan kisah perjuangan dan doanya sampai tuntas. King Asia dari Bandung. Racikan Bojan Hodak. Persib jadi Los Galacticos Asia. Saking penuh bintang, Tom Hai dan Eliano Reinders pun belum tentu masuk starter. Bung Binder sampai bikin pernyataan yang bikin Bobotoh kagum bangga. Apakah ini tanda era baru dominasi Maung Bandung? Tonton ulasan lengkapnya dan rasakan sensasi hebohnya sekarang juga. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita bahas berita lengkapnya, pastikan kamu sudah subscribe, like, dan aktifkan notifikasi di channel Soccer Insight. Karena di sini berita bola terbaru selalu hidup setiap hari. Di panggung megah Asia, Persib Bandung akhirnya melangkahkan kaki untuk menandai debut di ACL2 dan langsung disambut duel bergengsi melawan wakil Singapura, Lion City Sailors. Sejak peluit pertama berbunyi, stadion bergemuruh, adrenalin memuncak, dan seolah waktu berlalu lebih cepat dari biasanya. Pertandingan ini bukan sekedar laga perdana, melainkan sebuah drama yang penuh gengsi, harapan, serta mimpi besar Maung Bandung untuk kembali mengibarkan panji Indonesia di level Asia. Laga ini berjalan begitu luar biasa, ibarat bentrokan dua raksasa yang saling menguji kekuatan. Persib bermain dengan determinasi tinggi, berusaha menembus tembok kokoh pertahanan Sailors. Sementara itu, Lion City menunjukkan bahwa mereka datang bukan untuk sekedar numpang lewat. Serangan demi serangan, bak ombak besar saling menghantam, membuat jantung setiap penonton berdetak lebih kencang. Di tribun, Bobotoh berteriak tanpa henti, menciptakan atmosfer yang membuat lawan pun tertekan seakan bermain di tengah padai biru. Skor akhir laga ini memang sudah tertera jelas di judul maupun thumbnail video. Bahkan bisa dilihat langsung di akun resmi Persib Bandung. Namun lebih dari sekedar angka, yang tersisa dari duel ini adalah drama penuh emosi. Rasa bangga bercampur dengan sedikit penyesalan. Rasa percaya diri yang teruji sekaligus pelajaran berharga untuk melangkah ke depan. Persib harus belajar dari setiap detail, dari transisi yang kadang terlambat, penyelesaian akhir yang masih kurang tajam, hingga kekompakan yang harus dijaga sepanjang 90 menit. Harapan pun membubung tinggi. Musim ini, Bobotoh dan seluruh pencinta sepak bola tanah air menaruh doa agar Persib mampu lolos dari fase grup, menembus antar zona, hingga akhirnya berhadapan dengan klub-klub raksasa dunia seperti Al Nassr. Bayangkan betapa megahnya bila Maung Bandung mampu menantang Cristiano Ronaldo CS di panggung Asia. Sebuah skenario yang tak hanya jadi mimpi, tapi bisa jadi kenyataan jika semangat juang ini terus menyala. Amin untuk mimpi itu. Amin untuk doa setia Bobotoh, dan amin untuk perjalanan panjang Persib di ACL2. Karena di balik setiap skor akhir, ada satu keyakinan, Maung Bandung tak pernah menyerah. Persib Bandung saat ini memang tengah berada di titik di mana kualitas individu dalam skuadnya begitu tinggi, hingga sulit ditentukan siapa yang layak bermain sebagai starter. Hampir semua posisi memiliki persaingan ketat. Bung Binder pertama menyebut bahwa Persib mirip Real Madrid di era pertama Florentino Perez dengan Los Galacticosnya. Maksudnya, saat semua pemain adalah bintang, permainan dibangun dari stok pemain berkualitas tinggi. Kelimpahan pemain berkualitas. Persib diperkuat oleh deretan nama yang sudah terbukti di Liga 1 dan juga yang berpengalaman internasional. Misalnya, pemain asing dan pemain naturalisasi, serta lokal dengan track record bagus. Situasi ini menimbulkan dilema bagi pelatih. Siapa yang harus duduk di bangku cadangan karena semua punya kapasitas untuk tampil bagus?
Kondisi seperti ini meniru Real Madrid Los Galacticos yang mempunyai banyak pemain bertabur bintang sehingga siapapun bisa jadi pilihan sulit dalam pemilihan skuad. Performa yang konsisten. Persib belum terkalahkan di sejumlah laga Liga 1 musim 2024-2025 hingga titik tertentu. Kemenangan-kemenangan dan tidak banyak kekalahan menunjukkan bahwa semua sektor, dari pertahanan, lini tengah, hingga serangan bekerja cukup baik. Ini menunjukkan bahwa tim punya kedalaman, bukan hanya mengandalkan beberapa pemain saja. Bung Binder sendiri pernah menyoroti bahwa pertahanan Persib cukup solid. Efektivitas permainan versus gaya. Walau banyak pemain berkualitas, Bung Binder juga menilai bahwa Persib di bawah pelatih Bojan Hodak lebih mengutamakan efektivitas daripada sekedar estetika. Tidak terlalu banyak gaya, penguasaan bola yang lama, tapi transisi cepat ke solid dan taktis. Contohnya, Bung Binder pernah menyebut bahwa Persib membutuhkan hanya sekitar 6 detik untuk melakukan transisi positif ke serangan yang menurutnya lebih cepat dari beberapa klub besar dunia. Tantangan dalam memilih starting line up. Dengan banyaknya pemain berkualitas, termasuk pemain yang mungkin namanya tidak selalu digembar-gemborkan sebagai starter, seperti Tom Hay atau Elia Noki, tapi yang performanya bisa saja sepadan atau bahkan lebih. Karena persaingan begitu ketat, siapapun bisa jadi pemain cadangan meski memiliki kualitas bagus. Rekor dan status juara. Persib berhasil merebut gelar juara Liga 1 musim lalu dan mempertahankan status kuatnya di musim ini. Status juara dan performa sebagai runner-up atau kompetitor utama membuat harapan publik tinggi dan juga tekanan dalam pemilihan skuad jadi lebih besar. Di balik gegap gempita pengumuman transfer yang mengguncang jagat sepak bola Indonesia, terkuak pula sebuah babak menarik. Bukan hanya manajemen klub dan agen yang menggerakkan rencana kepindahan, melainkan pesan dan restu dari sosok yang kini bersinar di panggung dunia. Eliano Reinders, putra asal Swolu yang memutuskan menerima panggilan Maung Bandung, ternyata membawa cerita hangat. Ia berkonsultasi dan mendapat dorongan moral dari sang kakak, Tijani Reinders, yang namanya tengah bergaung di Etihad setelah melangkah ke Manchester City. Pernyataan itu tidak datang dari bisik-bisik, melainkan diungkapkan sendiri oleh Eliano dan diberitakan media arus utama. Bayangkan, suara seorang pemain Premier League menjadi bisikan penentu di telinga adik yang baru saja diresmikan sebagai pemain Persib. Sebuah momen dramatis yang menghubungkan dua dunia berbeda, Eropa dan Asia Tenggara. Tijani menurut laporan memberi restu penuh. Pergilah, ini pengalaman berharga. Meyakinkan Eliano bahwa langkah ke Bandung bukan langkah mundur, melainkan investasi pengalaman dan paparan di panggung ACL. Pesan itu lantas menjadi semacam segel berani yang menuntun sang adik memilih Persib. Media lokal pun menggambarkan reaksi supporter. Bowotoh yang semula penuh harap kini menyala lebih panas lagi karena tahu ada dukungan internasional di balik layar, bukan sekedar transfer biasa, melainkan cerita persaudaraan yang menambah aura magis perekrutan. Klub juga resmi mengumumkan langkah ini, lengkap dengan sambutan hangat dan harapan besar agar Eliano memberi kontribusi dalam Super League dan ajang ACL 2. Yang penting, laporan-laporan ini berasal dari portal berita kredibel dan pernyataan langsung pihak terkait, sehingga klaim peran bintang Manchester City lebih tepat disebut sebagai restu, dukungan moral dan saran profesional dari sang kakak Tijani, bukan skenario konspirasi. Beckham Putra Nugraha, gelandang muda penuh talenta dari Persib Bandung kini tengah menancapkan satu target besar yang membara di dalam jiwanya, yaitu membawa Persib meraih hat-trick gelar Super League. Ambisinya bukan sekedar mimpi karena ia menyadari bahwa semua berawal dari akar yang kuat, dari Akademi Persib, latihan keras, dan kepercayaan yang kini membawanya sampai ke panggung Timnas Indonesia. Beckham menyebut bahwa panggilan ke tim nasional di bawah pelatih Patrick Kluivert adalah sebuah berkah dan bukti bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Sejak dari Akademi Persib, ia belajar disiplin, kerja keras, dan mental yang tidak mudah goyah. Sekarang saat dipercaya memperkuat Timnas Indonesia, ia merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Bukan hanya mengharumkan nama Persib di dalam negeri, tapi juga membuktikan bahwa klub akademi benar-benar menghasilkan pemain yang mampu bersaing di level tinggi. Di dalam klub, PK melihat bahwa Persib makin diperkuat oleh banyak pemain Timnas Indonesia, menjadikan skuadnya lebih solid dan pengalaman internasional lebih merata. Ia yakin bahwa dengan kekompakan, daya saing dan interaksi dalam latihan serta pertandingan yang semakin berat, Persib punya peluang besar untuk mempertahankan gelar di Super League, bahkan menambah koleksi gelar menjadi 3 musim beruntun. Kepercayaan dari pelatih, dari klub, dan dari supporter harus dijawab dengan kerja di lapangan.
Ia menyebut bahwa target hat-trick ini bukan hanya ambisi pribadi atau sekedar slogan, tapi sebuah tolok ukur bahwa Persib harus terus berkembang, tidak puas hanya dengan 1 atau 2 kemenangan, melainkan mengejar yang lebih tinggi. Beckham juga bersyukur karena perjalanannya dari akademi ke tim senior, dan kemudian tim nasional mengajarinya banyak hal, terutama pentingnya mental, adaptasi, tanggung jawab, dan kebersamaan. Ia mengatakan bahwa walau belum semua berjalan sempurna, setiap laga dan setiap menit bermain adalah kesempatan untuk belajar, dan kesempatan itu akan dilipat gandakan saat Persib bekerja keras untuk meraih gelar. Osvaldo Ardiles Hai lahir di Jayapura pada 1 Mei 1997. Sejak muda, ia sudah menunjukkan bakat yang menonjol di lapangan. Kecepatan, dribblenya yang sulit ditebak, serta insting mencetak gol membuat namanya cepat dikenal di kompetisi usia muda dan klub-klub besar di Indonesia. Seiring karirnya maju, ada satu klub yang selalu menjadi impiannya, yaitu Persib Bandung. Dalam wawancara beberapa waktu lalu dengan kanal YouTube Bicara Bola, Osvaldo menyebut bahwa jika berbicara tim besar di Indonesia, maka Persib Bandung adalah salah satu yang paling menarik baginya. Selain prestasi, ia juga menghormati besarnya basis supporter bobotoh dan atmosfer yang selalu penuh gairah. Persib bukan cuma klub, tapi simbol. Fakta menarik lainnya adalah Osvaldo mengungkap bahwa beberapa tahun lalu, manajemen Persib sempat mendekatinya. Kontak itu diutarakan lewat manajer yang menurut Osvaldo adalah Pak Teddy atau Teddy Cahyono. Namun hingga saat ini, meskipun kontak itu nyata, transfer tidak pernah terjadi. Belum sampai ke tahap kesepakatan resmi. Salah satu momen yang menyedot perhatian publik adalah ketika Osvaldo memakai jersey Persib sambil memegang piala pemain muda terbaik Liga 1 2018. Postingan ini ramai diperbincangkan karena dianggap sebagai sinyal bahwa ia menginginkan Persib, apalagi kontraknya dengan Persebaya saat itu belum diperbarui. Osvaldo sendiri menyebut bahwa memakai jersey Persib waktu itu tidak memiliki maksud spesial selain sebagai bentuk ekspresi, tetapi publik melihatnya sebagai petunjuk bahwa mimpi bergabung dengan Persib betul-betul ada dalam hatinya. Karir Osvaldo kemudian membawa banyak liku. Ia pernah membela Persipura Jayapura, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, serta sempat bermain untuk Bayangkara FC. Di Persija, ia menunjukkan performa yang cukup bagus di awal, membantu meraih Piala Menpora, sebelum akhirnya kontraknya berakhir dan statusnya menjadi bebas transfer. Meskipun mimpi untuk membela Persib belum terwujud, Osvaldo melihat kontak dari Persib sebagai sebuah kehormatan dan pengakuan atas kemampuannya sebagai pemain profesional. Ia menyatakan bahwa kesempatan itu memberikan semangat tambahan untuk terus memperbaiki diri. Ia menghargai besar dukungan dari supporter klub impiannya dan berharap suatu hari bisa bermain di klub besar itu jika kondisi memungkinkan.